Shalom alaihim, selamat pagi, salam sejahtera. Para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Kita bertemu lagi di dalam renungan embun pagi melalui Radio Petra pada gelombang 105.7 FM yang senantiasa mengumandangkan kasih dan perdamaian. Terlebih dengan sesanti, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Menolong kita untuk meyakini kelangsungan berkat Tuhan dalam setiap kehidupan yang kita jalani dalam kebersamaan dengan sesama, bahkan seluruh alam yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan ini. Masuk edisi Sabtu 20 Juli 2024. Kita akan merenungkan sabda Tuhan melalui Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Dengan tema sekalipun buta tapi beriman teguh. Bersama saya Pendeta Porwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo, Yogyakarta. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan uraian singkat dalam renungan, mari kita berdoa, mohon kelangsungan berkat Tuhan dalam bimbingan Roh Kudus. Tuhan Bapa Surgawi, pagi ini kami bersyukur Engkau menolong kami dapat berhimpun menyatukan hati melalui sarana telekomunikasi. Radio Petra 105.7 FM yang Kau berkati, menjangkau setiap kami untuk dapat merasakan kasih karunia dan rahmat-Mu Tuhan dalam persekutuan, untuk senantiasa mengumandangkan kasih dan perdamaian akan karya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menjadikan kami mengerti indahnya hidup dalam suasana damai dan sejahtera kerajaan surga yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur dalam keadaan apapun kehidupan yang kami rasakan, ketika kami dalam suasana bergumul dengan keadaan yang penuh dengan beban, persoalan-persoalan ataupun juga dengan penderitaan fisik, tidak membatasi bagi kami untuk merasakan sapaan kasih-Mu dengan sabda. Terlebih ketika kami tidak ada persoalan pergumulan, bahkan juga dalam suasana bahagia, Engkau juga hadir menyapa kami dengan sabda. Oleh karena itu Tuhan, melalui renungan embun pagi, melalui Radio Petra 105.7 FM, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Roh Kudus menolong hamba-Mu dan juga umat yang Kau kasih, para sahabat Petra yang Kau berkati. Memberi hikmah dari kebenaran sabda Tuhan dan melaksanakan apa yang Kau kehendaki, juga dalam bimbingan dan penyertaan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian sabda Tuhan Yesus yang dinyatakan dalam Injil Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 43. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia berkata, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya, dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau."
Dan seketika itu juga melihatlah ia. Lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang mendengarkan sabda Tuhan, memeliharanya, dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, dimanapun berada. Setiap pribadi yang namanya manusia memiliki persoalan sendiri-sendiri, dan bahkan keadaan di dalam tubuhnya juga tidak sama. Ada yang merasa nyaman dengan keadaan tubuh fisiknya, merasa sempurna. Ada yang bergumul karena ada keterbatasan fisik, dengan segala kekurangan, dan bahkan itu bisa muncul sejak dari dalam kandungan, atau bahkan ketika sudah dilahirkan, dalam pertumbuhan perkembangan dalam kehidupan yang dijalani, ada sesuatu yang menyebabkan keadaan fisik menjadi tidak sempurna. Inilah bagian dari kisah kehidupan yang ada dalam keseharian saya, Bapak, Ibu, saudara sekalian, atau bahkan dengan sanak saudara, atau bahkan dengan sesama. Namun di balik peristiwa semacam itu, kita seringkali melihat dan merasakan ada karya Tuhan hadir untuk kita membuat mengerti. Ternyata ketidaklengkapan, ketidaksempurnaan ataupun kekurangan-kekurangan yang ada dalam fisik manusia. Ada peristiwa-peristiwa di mana Tuhan menyatakan kehendaknya supaya bagi orang yang bergumul dengan keadaan fisik, dengan segala kekurangan dan terbatasannya, beroleh karunia dari Tuhan. Dan bagi yang merasa sempurna ketika tidak ada permasalahan dengan keadaan fisiknya, dapat belajar betapa Tuhan bekerja begitu luar biasa, menolong mereka-mereka yang ada dalam situasi sulit, supaya merasa sempurna ikut merasakan kebahagiaan. Karena seringkali ada persoalan pergumulan yang merasa sempurna tidak memberi tempat ketika ada seseorang atau bahkan kelompok orang dengan pergumulan fisik, dengan kekurangan dan keterbatasannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita diajak dalam suasana batin yang begitu teduh, dengan iman yang tertuju kepada Tuhan, berefleksi sebenarnya siapakah kita ini? Siapakah sesama kita? Dan mau bagaimana dengan diri kita? Pertanyaan refleksif ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, menolong kita untuk mengerti bahwa sebenarnya Tuhan menciptakan manusia dengan segala keberadaannya dan memberikan kesempurnaan. Namun belum tentu di dalam kesempurnaan orang dapat memaknai kesempurnaan dalam suasana hati dan iman, ketika perilaku dalam kehidupan sehari-hari tidak menunjukkan kesempurnaan iman, tidak menunjukkan kesempurnaan hati. Kita dapat melihat juga peristiwa kehidupan, bagaimana perjuangan mereka-mereka yang merasa tidak sempurna dalam keadaan fisik, justru Tuhan perkenankan tahapan-tahapan dilalui dalam perjuangan, yang justru disitulah kita menemukan satu pemahaman. Mereka-mereka inilah yang justru memiliki kesempurnaan hati, kesempurnaan iman, dan berjuang dengan keterbatasan untuk menjadi pribadi-pribadi yang sempurna. Sebagaimana seorang yang mengalami kebutaan tidak mudah menjalani kehidupan, dan seringkali keterbatasan fisiknya, apalagi dengan penglihatan yang terganggu, bergantung dari belas kasihan orang lain. Dan bahkan ketika ada kesempatan mendengar Yesus hadir, Yesus lewat, ia juga berjuang dan bahkan tidak mudah untuk meminta pertolongan Yesus. Dan banyak orang melarang. Ini problem sosial.
anggapan-anggapan, bahkan hal yang sinis pun seringkali dituduhkan dan bahkan seringkali dilekatkan pada mereka-mereka yang ingin berjuang untuk sesuatu hal yang ingin diraihnya. Dan kita masih diskriminatif dengan fasilitas-fasilitas yang juga seringkali belum berpihak. Sekalipun jujur ada banyak ungkapan sekolah ramah anak, sekolah ramah disabilitas, bahkan rumah-rumah ibadah pun atau fasilitas pemerintahan pun diupayakan sebagai rupa, masih banyak yang abai. Ini refleksi bagi saya Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan hadir, Tuhan mau menyapa. Dan Tuhan memberikan kesembuhan. Ini bukti bahwa pertama, siapapun kita yang merasa menjadi pribadi-pribadi ataupun kelompok-kelompok yang tidak ada persoalan dengan keadaan fisik, ini adalah undangan untuk mau hadir dan bahkan memberi pertolongan pada mereka-mereka yang bergumul dengan persoalan atau kondisi fisik. Yang kedua, mari kita berefleksi untuk tidak menghalangi, tidak menghambat perjuangan mereka-mereka yang sungguh-sungguh rindu untuk beroleh sesuatu yang baik, dan bila mana perlu sarana atau hal-hal dengan fasilitas atau bahkan bisa disembuhkan atau menyembuhkan, untuk terus kita upayakan. Dan kita memberikan apresiasi tentang banyak pihak, banyak instansi, banyak lembaga yang berjuang atau bahkan memberikan atau yang sudah memberikan fasilitas dan akan terus memberikan fasilitas, kemudahan bagi mereka-mereka untuk mengakses sarana-prasarana publik, bahkan juga pekerjaan-pekerjaan yang memberikan ruang bagi saudara-saudara kita yang berkekurangan. Luar biasa. Dan yang ketiga, kita juga kiranya membuka hati, pikiran kita untuk mereka-mereka yang mengalami gangguan penglihatan. Tetap berjuang sebagaimana yang ada dalam firman Tuhan tadi, perjuangan untuk mau mendekat kepada Tuhan, bahkan meneriakkan isi hati kepada Tuhan, dan tidak tertutup kemungkinan Tuhan memberikan apa yang diinginkan. Dan itu bisa melalui diri saya, Bapak, Ibu, saudara sekalian, ketika kita mau peduli dan sungguh-sungguh mau peduli. Bapak, Ibu, saudara sekalian, para sahabat Peter yang diberkati Tuhan, kita bersyukur di dalam kidung jemaat yang diterbitkan oleh Yayasan Musik Gereja atas penugasan dari Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia. Ada seorang yang bernama Fanny Crosby atau Frances Jane Crosby. Ketika usia kelahirannya memasuki 5 bulan, ada gangguan penglihatan karena demam yang dialami. Dan dokter salah memberikan apa yang menjadi advice dokter untuk layanan kesehatan atau yang disebut sebagai malpraktek. Dan pada usia 5 tahun, dokter menyatakan tidak ada yang bisa dilakukan oleh dokter untuk menyembuhkan mata dari Fanny Crosby, ataupun juga melalui operasi atau apapun. Dan dia dinyatakan buta permanen. Namun anak ini diasuh oleh ibu dan neneknya begitu luar biasa, karena ayahnya meninggal pada saat ia masih kecil. Ia rajin menulis puisi, ataupun juga menulis lagu, dan hebatnya ribuan lagu ia ciptakan. Dan juga ada lagu rohani yang dipersembahkan kepada Tuhan. Sangat luar biasa perjuangan seorang yang mengalami keterbatasan fisik. Namun di hadapan Tuhan, ia berjuang untuk Tuhan berkenan mendengar apa yang ia ungkapkan dan menolong orang-orang yang beriman kepada Tuhan melihat peristiwa kehidupan ini, untuk mereka-mereka yang mendengarkan lagu-lagu yang ia ciptakan benar-benar melihat dan menjalani hidup dengan iman.
Orang beriman sekalipun merasakan ada keterbatasan, dipakai oleh Tuhan untuk memperlihatkan kemuliaan dan karya Tuhan bagi mereka-mereka yang tidak terbatas. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Ada di antaranya lagu Kuperlukan Juru Selamat, dan yang luar biasa, Selamat di Tangan Yesus. Adalah salah satu contoh dari pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian, kini kita bertanya dalam diri, kita merasa terbatas, sementara Tuhan memberikan hal yang tidak terbatas, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak mau berkembang dengan iman, dengan hati. Maka mari kita melihat dengan iman, dengan hati anugerah Tuhan, sehingga kita bisa mengatasi persoalan untuk kita melihat hidup ini dengan cara Tuhan. Karena kalau dengan cara manusia mungkin kita sudah patah semangat. Namun sekali lagi, Tuhan punya cara untuk memperlihatkan kehidupan ini kepada kita. Maka pada bagian lain ketika Tuhan Yesus menolong Thomas yang belum percaya penuh kepada Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan Yesus menunjukkan bukti kebangkitannya. Thomas percaya penuh karena bukti kebangkitan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus berkata dan bersabda untuk manusia ataupun untuk kita sekalian, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Demikianlah dengan iman kita yakin diperkenankan Tuhan melihat hidup ini dengan hati maupun melihat dengan mata fisik, supaya di situ kita beroleh karunia dan rahmat dari Tuhan. Dan dengan karunia dan rahmat dari Tuhan, Tuhan yang memberkati kita, maka hidup kita dapat memberkati, dan karena memang hidup ini untuk memberkati. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bila pagi ini Engkau menolong kami dengan sabda untuk melihat kehidupan ini dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, dan kami mantapkan dengan iman menjalani kehidupan ini. Persoalan pergumulan dengan segala hal yang menghambat ataupun membatasi kesempurnaan fisik kami, sebagaimana keteladanan orang buta yang berjuang untuk beroleh berkat dari Tuhan Yesus Kristus, menjadi contoh bagi kami untuk menjalani hidup dengan iman, mana kami harus terus berjuang ketika menghadapi persoalan, pergumulan, tantangan, bahkan penderitaan karena keterbatasan yang ada dalam diri kami masing-masing. Kami mohon kelangsungan berkat-Mu Tuhan untuk kekasih-kekasih kami, siapapun kekasih-kekasih kami yang bergumul dengan kondisi fisik, mengalami keterbatasan atau disabilitas sejak dari lahir, maupun karena sesuatu hal harus bergumul dengan keterbatasan fisiknya. Kami tetap meyakini Roh Kudus bekerja, dan bahkan kami seringkali harus belajar bagaimana tekad semangat saudara-saudara kami di dalam mengatasi problematikanya. Maka tolong kami Tuhan yang merasa diri sempurna juga memiliki semangat, sekalipun ketika dalam menghadapi persoalan pergumulan menghambat, dan bahkan seringkali kami merasakan, kami melihat betapa yang merasa diri sempurna justru tidak tahan uji dan bahkan patah semangat. Tolong kami Tuhan dengan Roh Kudus, sebagaimana Roh Kudus bekerja untuk saudara-saudara kami bergumul dengan keterbatasan yang justru beroleh kemenangan. Sebab Engkau Tuhan yang hadir, yang juga akan menolong kami untuk berjuang mengatasi persoalan pergumulan baik dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, kewirausahaan, dan belajar atau apapun yang kami lakukan dalam pengabdian pada bangsa dan negara, pada kemanusiaan, pengabdian pada keluarga-keluarga besar, instansi lembaga. Sekalipun kami harus berjuang sedemikian rupa di tengah kesulitan dan keterbatasan, Engkau akan menolong kami
secara khusus melaksanakan tugas kewajiban di hari baik pemberian Tuhan hari ini ataupun hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, yang dalam kondisi harus diperjuangkan dalam layanan kesehatan secara khusus. Kami meyakini kelangsungan berkat Tuhan melalui tenaga medis, asupan gizi, dan juga piranti medis dan obat yang diterimakan. Tuhan berkati dalam berproses sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Saudara-saudara kami yang bergumul dalam situasi karena kita sedih, karena apapun yang sedang diderita dan dialami secara khusus dengan kedukaan, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan penghiburan. Ada banyak jalan dan cara yang Tuhan anugerahkan, Tuhan pakai untuk saudara-saudara kami bangkit dari suasana sedih, dari suasana kedukaan, dari suasana kehilangan. Tuhan berkati anak cucu anggota keluarga yang dipersiapkan dengan iman dan ilmu. Tuhan berkati akan menjadi pribadi-pribadi yang memiliki semangat di dalam proses apa yang Tuhan anugerahkan dengan iman, dengan ilmu pengetahuan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi ya swasta maupun negeri. Berkati Tuhan. Berkati pula gereja-gereja untuk mewujudkan visi dan misi masing-masing dalam kesatuan iman Tuhan Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus, memberikan penugasan kepada lembaga-lembaga layanan sosial kemasyarakatan, lembaga kesehatan, lembaga pendidikan dari dasar sampai perguruan tinggi, khususnya Yayasan Bokbri dan yayasan-yayasan lainnya. Tuhan berkati hingga ketika sudah mulai memasuki tahun ajaran baru, dapat belajar dengan baik, benar, dan bertanggung jawab melalui para guru, dosen, dibantu karyawan. Tuhan berkati di tengah perjuangan yang sulit bagi orang tua ketika menyediakan biaya pendidikan. Berkati Tuhan. Bahkan juga biaya terduga yang diupayakan, Tuhan berkati. Demikian pula Tuhan, Yayasan Petra, dan berkati dengan layanan Radio Petra, menjangkau banyak pihak, terlebih dalam kebersamaan antar umat beragama. Dan berkati dalam layanan penuh dengan kasih yang senantiasa diundangkan, di bagian dari cara Tuhan mewartakan karya kehendak Tuhan, baik pengurus, pembina pengawas, maupun para petugas yang melayani dengan sepenuh hati. Berkati Tuhan dengan sarana prasarana yang juga dapat dipergunakan. Demikian ya Tuhan pokok doa yang dapat kami naikkan kepadamu di antara sekian banyak keinginan kami. Tuhan sudah lebih dahulu mengetahui dan berkehendak atas kehidupan kami, namun Engkau berkenan kami melaksanakan tugas kewajiban dengan cara Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kami bersukacita dan memohon kelangsungan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Syafaat sejati kami, dan kami berdoa dalam bimbingan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikian para sahabat Petra yang dapat kami layankan dalam Renungan Embun Pagi, edisi Sabtu 20 Juli 2024. Bersama dengan saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari GKJ Ambarukmo. Ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf dan saya undur diri. Tuhan memberkati. Amin.